Pernah gak sih kalian melihat ada siswa yang rajin di kelas, aktif di kelas, tapi nilainya masih di bawah rata-rata? Nah, kondisi ini dalam psikologi pendidikan disebut dengan kesulitan belajar. Halo semuanya, kenalin namaku Desi Syafaati Namsaha dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau bisa disebut dengan Pendidikan Non-Formal kelas PLS 2025B dengan NIM 25010034039. Nah, kesulitan belajar merupakan kondisi seorang siswa tidak mampu mencapai hasil belajar yang seharusnya dapat dicapai sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Jadi, bukan karena dia malas atau tidak mau belajar, tapi karena ada hambatan dalam proses memahami materi. Nah, menurut NGCLD, kesulitan belajar ditandai dengan hambatan dalam kemampuan berbicara, menulis, membaca, berhitung, mendengar, ataupun berpikir. Nah, hambatan ini sifatnya intrinsik, seringkali berkaitan dengan fungsi sistem saraf pusat. Nah, yang perlu difahami adalah banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar tetapi tidak sadar atau malu untuk menyampaikan kondisi tersebut. Karena itu, sebagai guru ataupun fasilitator perlu peka dalam mengidentifikasinya. Nah, selanjutnya dalam kesulitan belajar ada indikasi kesulitan belajar. Secara umum, indikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisa menunjukkan prestasi belajar rendah di bawah rata-rata kelas ataupun di bawah penguasaan yang seharusnya. Nah, yang kedua, tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, yang ketiga, tidak dapat mencapai penguasaan yang dibutuhkan untuk dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya atau gagal mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya yaitu ada penyebab kesulitan belajar. Jadi, penyebab kesulitan belajar itu pasti ada dalam proses pembelajaran. Nah, sebagai guru atau fasilitator yang menghadapi mereka ataupun murid tersebut perlu mengetahui penyebab ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal seperti kemampuan berpikir, intelijensi, minat, motivasi, dan strategi belajar yang kurang tepat. Nah, banyak siswa yang menggunakan cara belajar yang tidak sesuai, misalnya hanya menghafal, belajar mendadak sebelum ujian, atau tidak mau bertanya karena malu. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, lingkungan belajar itu sangat berpengaruh terhadap metode ataupun kesulitan belajar tersebut. Suasana kelas, interupsi yang kurang jelas, ataupun materi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak juga bisa menjadi penyebab. Tanpa disadari, pemilihan kata guru ketika mengajar seperti bandingkan, ingat kembali, ataupun perhatikan bisa membantu siswa fokus dan memahami konsep lebih baik. Selanjutnya ada bentuk kesulitan belajar akademik ataupun belajar khusus. Kesulitan belajar juga dapat muncul dalam bentuk gangguan lebih spesifik seperti disleksia, kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulia, kesulitan berhitung. Nah, ada juga auditory processing disorder, merupakan kesulitan memahami informasi yang didengar. Ada juga visual processing disorder, kesulitan memahami informasi berbasis visual. Nah, bentuk-bentuk ini biasanya memerlukan pemeriksaan ahli untuk diagnosis. Selanjutnya ada cara mengatasi kesulitan belajar. Nah, sebagai guru ataupun fasilitator perlu mengetahui beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi dini melalui observasi ataupun asesmen. Nah, identifikasi ini sangat perlu bagi guru ataupun fasilitator. Yang kedua yaitu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang jelas dan terarah. Dan yang keempat, mengajarkan strategi belajar yang efektif. Yang kelima, membantu siswa membangun kepercayaan diri dan motivasi. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dalam proses pendampingan. Nah, adaptasi pembelajaran seringkali lebih efektif daripada memberikan latihan berulang-ulang tanpa strategi. Nah, selanjutnya ada kesulitan belajar yang disebabkan gangguan perkembangan.
Kesulitan belajar juga bisa berkaitan dengan kondisi perkembangan tertentu, seperti ADHD, autisme, gangguan bahasa, atau perkembangan motorik. Nah, pada kasus ini, pendekatan pendidikan harus lebih khusus, terstruktur, dan berkolaborasi dengan ahli, seperti psikolog, terapis, dan dokter. Selanjutnya ada implikasi terhadap pendidikan. Guru perlu memahami bahwa setiap siswa berbeda-beda dalam cara belajar, tempo, dan kemampuan memahami informasi. Artinya, pendidikan seharusnya fleksibel seperti pendidikan nonformal, adaptif terhadap kebutuhan individual, mengakomodasi berbagai gaya belajar, dan juga menghadirkan lingkungan yang aman dan menghargai proses. Tujuannya bukan hanya mengajar nilai, tetapi juga memastikan semua siswa memiliki kesempatan belajar yang adil. Kesimpulannya, kesulitan belajar adalah hambatan yang memengaruhi kemampuan siswa dalam memahami atau menguasai materi pembelajaran. Indikasinya dapat terlihat dari prestasi belajar, perilaku, kemampuan dasar akademik. Nah, penyebabnya bisa berasal dari faktor internal, eksternal, maupun gangguan perkembangan. Maka dari itu, pendidikan perlu memberikan dukungan strategi yang tepat dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.